Nanti kalau tidak bisa mengakses jadwalnya bisa minta Neni, tapi kayaknya udah di-share. Sekarang kita masuk ke topik tentang manusia. Manusia, 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 manusia. Dari mana ya? Biasa. Hmm, kita mulai dari Nabi Adam kita ciptakan. Nabi Adam itu ceritanya gimana ya diciptakannya? Jadi setelah Allah bikin pengumuman kalau Allah bakal menciptakan khalifah di bumi, Allah manggil malaikat Jibril untuk mengambil sebagian tanah dari bagian tanah di bumi buat dipakai jadi bahan dasarnya manusia. Ya kan? Terus malaikat Jibril turun sampai di bumi. Bumi tanya, kamu mau ngapain? Terus malaikat Jibril berkata, aku ingin mengambil sebagian dari dirimu. Aku diperintahkan Allah untuk demikian. Ya. Terus bumi bilang, aku berlindung kepada Allah dari apa yang hendak engkau lakukan. Jadi bumi itu berlindung kepada Allah supaya dirinya nggak diambil sama malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril nggak jadi ngambil. Karena malaikat Jibril berprinsip bagaimana mungkin dia bisa menyakiti, bagaimana mungkin dia bisa menyakiti makhluk yang berlindung kepada Allah. Terus malaikat Israfil gantian yang disuruh ngambil. Berlaku hal yang sama. Ketika malaikat Israfil datang ditanya sama bumi, kemudian bumi tahu urusannya mau ngambil dirinya. Bumi bilang aku berlindung kepada Allah dari apa yang hendak engkau lakukan. Terus malaikat Israfil berkata, maka aku melindungi siapa saja yang berlindung kepada Allah. Terus malaikat maut gantian yang diminta buat ngambil. Terus malaikat maut turun ke bumi, bumi bilang hal yang sama, aku berlindung kepada Allah dari apa yang hendak engkau lakukan. Terus malaikat maut bilang gini, maka aku berlindung kepada Allah dari tidak melaksanakan perintahnya. Nah, habis itu malaikat maut ngambil mas banyak tanah dari berbagai penjuru bumi yang kemudian dibawa dibawa ke hadapan Allah, terus sama Allah dipakai buat menciptakan jasadnya Nabi Adam. Jasadnya Nabi Adam ini si, si ingat ingatku ya, ini tak buka catatannya. Dia diciptakan dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama itu dia berupa, aku lupa istilahnya apa aja. Tapi pokoknya sama kayak kita bikin tembikar lah. Jadi tanah dicampur air jadi adonan. Terus tahap kedua dia dikeringin, tapi nggak bener-bener kering, cuman supaya sampai lihat gitu. Begitu udah lihat, tahap berikutnya dibentuk. Begitu udah jadi bentuk, dia dikeringkan. Sama kayak bikin tembikar. Kurang lebih. Terus Nabi Adam ini diciptakan pada hari Jumat. Di akhir hari Jumat pada tepatnya. Bertepatan dengan hari Arafah. Jadi kalau teman-teman ngah, ini aku tak potong sedikit. Kita ngambil hikmah dari sini. Bahwasannya bulan yang terbaik dalam satu tahun itu bulan Ramadan. Kemudian hari yang paling baik dalam satu minggu itu adalah hari Jumat. Sedangkan hari yang paling baik dalam satu tahun
itu hari Arafah. Terus saat yang paling baik di hari Jumat, waktu yang paling baik di hari Jumat itu adalah waktu-waktu sebelum terbenamnya matahari. Kalau teman-teman dapat momen-momen ini, insya Allah jika berdoa maka akan dikabulkan sama Allah. Tak ulangi ya, hari Arafah, kemudian bulan Ramadan, kemudian hari Jumat, khususnya waktu-waktu terakhir di hari Jumat. Nah, Nabi Adam ini diciptakan pada hari Arafah yang bertepatan di hari Jumat di akhir hari itu. Nah, ini aku ketemu. Step penciptaan Nabi Adam itu istilahnya yang pertama aturab plus alma gitu ya. Aturab plus ini yang nyampur tadi. Jadi tak tulis wae, tak tulis. Aturab ini tahap pertama tanah dan air. Kemudian dia jadi tanah liat yang keras. Ini tahap 2 itu ya istilahnya. Kemudian yang ketiga campuran tanah liatnya tadi sudah sempurna, sudah yaudah well. Dalam tahap ketiga ini tanah liatnya dia warnanya hitam, kemudian sifatnya halus dan berlumpur. Yang keempat, nama tahapannya salsal, yaitu pembentukannya dicetak lah semacam itu. Dalam setiap tahap Allah mendiamkan prosesnya sesuai kehendaknya. Tapi ada yang meriwayatkan kalau dalam tiap proses itu berlaku waktu sepanjang 40 hari. Dalam riwayat lain ada yang berpendapat berlaku sepanjang 40 tahun. Walaupun kita tidak dari tanah, kita dari nutfah. Tapi kalau kita kembali ke bumi, maka kita akan kembali pada asalnya, kembali kepada tanah itu. Tanah-tanah yang dikumpulin sama malaikat maut tadi itu beragam warnanya ya. Yang nanti kalau kepecah dia jadi warna kulit manusia. Nanti tak kirim gambarnya ya buat di-share di grup supaya teman-teman bisa ada gambaran uh, warna tanahnya kayak gimana aja yang dipakai sama Allah buat menciptakan Nabi Adam. Terus aku mau ngasih deskripsi tentang jasadnya beliau. Yang pertama Nabi Adam itu sangat tinggi. Dia tingginya kurang lebih 200 meter. 200 meter. Kemudian kita besok masuk surga juga seukuran itu. Ini waktu di surga ya. Waktu turun ke bumi ukurannya gak susut. Ya. Kemudian yang membedakan kita dari Nabi Adam adalah Allah menciptakan kita itu rohnya dulu baru jasad. Nabi Adam itu jasadnya dulu baru rohnya. Terus sedikit fakta Nabi Adam itu kulitnya hitam. Ini beberapa nabi yang kulitnya hitam itu Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, terus Nabi Isa.
Yang paling gelap di antara mereka itu Nabi Musa. Tapi dia ganteng, santai. Nabi Isa juga ganteng. Semuanya ganteng. Dan makhluk yang paling tampan, manusia yang paling tampan itu Nabi Adam ya teman-teman, bukan Nabi Yusuf. Kenapa kok Nabi Adam yang paling tampan? Karena Nabi Adam itu jasadnya langsung dibentuk sama Allah. Jadi dia manusia yang wujudnya paling baik secara fisik. Nabi Yusuf itu diumpamakan setengah ketampanannya Nabi Adam. Rasulullah diumpamakan seperempat ketampanannya Nabi Adam. Terus ayahnya Rasulullah Abdullah itu seperempatnya lagi. Nah, aku nggak ngah, pokoknya kalimatnya gitu. Tapi aku secara matematis bagi presentasenya aku nggak dong. Ngambil seperempat laginya itu apakah dari Nabi Adam atau dari seperempatnya yang dipakai sama yang kejatah buat Rasulullah. Itu ya. Terus ketika jasad ini sudah tercipta, sama Allah kan didiemin. Iblis yang penasaran waktu ini dia belum dilaknat ya. Dia ngecek itu jasad makhluk barunya. Dia lewat, gak cuma lewat, dia masuk ke jasadnya Nabi Adam, terus dia berlaku perbuatan kayak ini, apa ya? Kayak dia ngetok-ngetok jasadnya itu loh. Kamu kalau nemu hal apa benda yang berongga terus kamu ngecek supaya dia bunyi, ya semacam kayak gitu. Pokoknya dia gatel lah di dalam situ. Kemudian dia bertanya-tanya, makhluk ini tuh untuk apa? Gitu kan? Terus dalam dalam investigasinya, dalam dalam apa? Dalam tadaburnya iblis, dalam tafakurnya dia kemudian hmm, berkata sebuah kalimat yang mungkin buat kita sebuah pembelajaran. Jadi iblis itu berkata, hadza khalqun layat samalak. Jadi ciptaan ini itu tidak cocok untuk diberi kekuasaan. Makhluk ini nggak cocok untuk diberi tanggung jawab. Dan emang tanggung jawab itu yang memberatkan kita sekarang dan memberatkan kita kelak. Terus iblis berikrar setelah dia ngomong kayak gitu. Kalau aku berkuasa atasmu, dia ngomong ke jasadnya Nabi Adam, kamu akan aku bimbing kepada Allah. Tapi kalau aku yang disuruh untuk aku yang diminta untuk tunduk kepadamu, sebaliknya aku akan membangkang. Iblis bilang kayak gitu. Kenapa kok iblis bilang kayak gini? Dalam logika sederhananya, dalam ilmu yang dia miliki gitu ya. Api itu fitrahnya ke atas, maksudnya dekat ke Allah. Tanah itu fitrahnya ke bawah, menjauh dari Allah. Kenapa kok bisa bilang kayak gitu? Karena api itu panasnya ke atas, sedangkan tanah itu dia kalau dilempar jatuh. Ya kalau teman-teman ngah, api itu kan dia geraknya naik, sedangkan tanah itu geraknya turun. Jadi dia takut kalau eh, kalau kalau manusia jadi atasannya ini akan akan menuntun dia untuk jauh dari Allah. Padahal sekarang dialah yang menuntun manusia untuk jauh dari Allah. Kalau teman-teman ingat bahasan hari kedua masalah sombong gitu ya, kurang lebih hukumannya kayak gitu. Dan alhamdulillah kalau itu bukan hukuman tapi teguran. Misalnya kamu
di jalan lihat ada orang salah rating njok kamu batin iki wongi piye. Di belokan berikutnya malah gantian kamu yang salah rating. Pernah terjadi hal-hal semacam itu? Hal demikian yang terjadi kepada Azazil. Asbab sombongannya. Terus ketika Allah meniupkan rohnya kepada Nabi Adam, ini kita udah masuk ke Nabi Adam dihidupkan ya. Rohnya itu naik ke, oh sebelum aku bahas ke situ, mungkin teman-teman pernah dengar kalau kalimatnya itu aku tiupkan kepada Nabi Adam roh dariku. Jadi Allah bilang min rohi, rohku. Allah bilang kayak gitu. Kemudian ada yang berpendapat yang ada dalam dirinya Nabi Adam itu sebagian dari zatnya Allah. Konsep ini juga yang manusia pakai untuk justifikasi bahwa ada Tuhan dalam diri Nabi Isa. Karena Nabi Isa nggak pakai ayah, sama kayak Nabi Adam. Tapi ini teman-teman ya logikanya kacau di mana? Ketika Nabi Isa itu dianggap spesial, dianggap Tuhan gara-gara nggak punya Tuhan, kenapa mereka tidak menuhankan Nabi Adam yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu? Ya itu nggak masuk bahasan. Kita lanjut ke tadi ya. Ketika Allah bilang, aku tiupkan kepada nyuruhku, dan nyuruhku, tak kasih insight ya. Ketika Allah menyandingkan sesuatu dengan namanya, itu berlaku dua ya. Itu berlaku dua hal. Allah yang Allah muliakan. Misalnya ketika kita bicara rahmatullah, uh, atau itu dia sifatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ya kan rahmatullah. Bukan rahmatnya itu Allah. Jelas kan? Kita bicara tentang kalamullah. Itu kalimatnya Allah, bukan kalimat itu jadi Tuhan. Kita bilang Baitullah, rumahnya Allah. Kita kan nggak menuhankan Ka'bah. Maka ketika Allah bilang ini rohnya Allah, tidak berarti itu bagian dari zatnya Allah. Tapi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya punya Allah. Jadi ketika kamu punya anak, ya anakmu itu ya anaknya Allah. Maksudnya anak yang Allah titipkan ke kamu. Anak yang Allah ciptakan dengan kehendaknya. Bukan Allah punya anak. Kira-kira kayak gitu. Allah tiupkan rohnya kepada Nabi Adam. Terus rohnya ini dia naik geraknya. Nah, ya sama sih dia nyebar gitu kan. Allah tiupkan roh ke dadanya Nabi Adam. Kemudian ketika roh ini sampai hidung, Nabi Adam bersin. Kemudian Nabi Adam refleks mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Jadi kalimat pertama yang diucapkan manusia adalah segala puji bagi Allah. Maka fitrah pertama manusia adalah memuji Allah. Maka setan itu seneng banget kalau kita bersin nggak ngucap Alhamdulillah. Karena dia tahu sejarahnya gimana, dia tahu betapa pentingnya ya, peristiwa itu. Kemudian setelah rohnya sampai mata, Nabi Adam kan bisa lihat. Yang pertama kali kali Nabi Adam melihat itu surga. Saking indahnya Nabi Adam mau loncat ke sana tapi nggak bisa gara-gara rohnya belum sampai ke kaki. Mungkin teman-teman pernah tindian gitu. Seolah-olah bisa melihat, seolah-olah bisa bergerak padahal badanmu tetap diam, kurang lebih kayak gitu. Jadi rohnya belum sempurna,
masuk ke dalam tubuh. Sama halnya ketika kita tindihan, opsinya dua. Roh kita belum sempurna meninggalkan jasad atau roh kita belum sempurna kembali kepada jasad. Ketika Allah lihat Nabi Adam bersusah payah untuk mencapai surga, maka Allah berfirman, sungguh makhluk ini adalah makhluk yang tergesa-gesa. Maka fitrah kita yang kedua adalah tergesa-gesa. Jadi kurang lebih fitrahnya manusia ada dua. Yang pertama memuji Allah, yang kedua tergesa-gesa. Bangsa jin nggak ada fitrah tergesa-gesa ini. Makanya mereka nggak terlalu mempan dikasih peringatan. Sedangkan manusia didengerin surga pengen, dikasih tahu neraka takut. Makanya lebih ngefek lah rasanya karena ada sifat tergesa-gesa ini. Terus sebelum lanjut topik, aku pengen ngambil sedikit hikmah dari penciptaan ini. Eh, eh, Waktu Nabi Adam masih berupa jasad, dia kan nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah ditiupkan rohnya, baru Nabi jasad itu punya value. Sama kayak kita. Value yang kita kejar, value yang mau kita tambah, mending yang internal, mending yang buat kualitas jiwa kita, bukan kualitas fisik, bukan kualitas eksternal. Apalagi fisik masih bagus karena kita kayak apa ya, butuh badan yang sehat dan segala macam, tapi itu semua kebutuhan untuk jiwa yang baik, jiwa yang kuat. Sedangkan nek kamu perhatiin sekarang, orang itu ninggalin kualitas internalnya dan hanya mengejar kualitas eksternal. Allah udah jamin wajahnya cerah ketika dia sholat tahajud, ketika dia usah pakai air wudhu, ketika dia berkata jujur, ketika dia tidak melihat atau mendengar hal-hal yang haram gitu ya, haram gitu ya. Tapi manusia tinggalkan itu semua dan ganti dengan eh, hal-hal yang misalnya kayak, aku nggak ngomong salah ya, tapi at some point ketika kalian ukur sendirilah. Misalnya kamu terus eh, bergantung pada make up, bergantung pada pakaian yang kamu pakai, kendaraan yang kamu pakai, gelar yang kamu punya, rumah yang kamu tinggali, uang yang kamu pegang, itu semua faktor eksternal. Aku sedih, ada temenku soalnya, dia tuh kalau kalau nggak pakai kalau nggak pakai make up tuh wajahnya ini kayak kayak orang sakit. Jadi makainya udah sampai pada taraf kulitnya rusak. Padahal dengan berlaku baik dan jujur aja wajah kita udah indah, udah nikmat dipandang. Kalau emang tujuan kamu ke situ. Itu ya teman-teman. Ini yang berlaku jasad, berlaku duniawi ini value-nya nol. Nol. Oke, lanjut ya. Terus setelah Nabi Adam sempurna hidup, maka Allah perintahkan penduduk langit untuk bersujud. Maka bersujudlah mereka semua. Aku nggak nyinggung iblis ya di bagian ini. Anggap aja kemarin udah. Terus sujud di sini dia salam penghormatan, bukan bukan berlaku bersujud untuk menyembah. Jadi bentuk saling menghormati. Zaman dulu itu merendahkan badan. Membungkuk cukup, ada yang sampai rukuk, ada yang sampai bersimpuh, ada yang sampai sujud. Dan hal-hal semacam ini dibenarkan dulu. Mu'adz bin Jabal itu pernah bepergian ke luar Jazirah Arab, uh, atau minimal keluar daerah Hijaz lah. Terus di perantauan itu dia lihat orang Nasrani menghormati
ini rabi-rabinya, menghormati ulama-ulamanya itu dengan bersujud. Terus dia kagum. Jadi, oh, kaum ini menghormati pemukanya kayak gini, gini. Aku besok kalau pulang ketemu Rasulullah, aku mau kayak gitu juga, kan? Terus Muadz bin Jabal balik, gitu ketemu Rasulullah, dia sujud di hadapannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, perkara ini sudah tidak berlaku lagi. Telah berlaku penghormatan bagi kita sekarang adalah ucapan salam. Ya, jadi kalau teman-teman mau punya adab untuk saling menghormati, maka adab pertamanya adalah saling mengucap salam. Terus mungkin sedikit nyinggung kenapa iblis nggak mau bersujud, karena dia merasa ya dia dari api tadi. Terus kejadian ini adalah event rasis pertama di dunia, karena iblis ngejudge sesuatu by it looks. Teman-teman yang tolong hati-hati ya, begitu kita ngejudge sesuatu dari apa yang tampak, langsung cari kira-kira dosa apa yang bikin kamu kayak gitu. Apa yang bikin kamu bangga sampai kamu terbersit bahwasannya si fulan lebih baik daripada yang lain, atau seseorang lebih buruk daripada yang lain gara-gara tampilannya. Banyak-banyak istighfar sama muhasabah. Kalau perlu teman-teman mengikop diri sendiri. Mengikop itu menghukum. Hukumannya gimana? Misalnya kalau kamu ada rasa kayak gitu, eh, kamu ngaji 1 juz dalam 1 hari, atau kamu komitmen untuk malamnya tahajud 12 rakaat. Misalnya kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu membantu untuk membersihkan hati. Kemudian malaikat bersujud kepada Nabi Adam juga sebagai hikmah gitu ya, bagi orang yang melihat, walaupun nggak ada, tapi kan kita dikasih tahu. Jadi sama aja. Lihat, mendengar, tadabbur bahwasannya malaikat itu ada sebagai salah satu fungsinya sebagai pelayan bagi ciptaan baru ini, bagi pelayan manusia, pembantu urusan-urusannya. Nah, iblis itu nggak bisa nerima hal-hal kayak gini. Dia lebih soleh dari malaikat, nggak dapat privilege itu. Dia dulu khalifah di bumi, udah ngusir bangsa bumi, udah ngusir bangsanya sendiri. Dia nggak apa, nggak dikasih amanah buat jadi khalifahnya. Saking bencinya, saking bencinya, iblis itu nggak pernah nyebut namanya Nabi Adam. Ketika menyinggung tentang Nabi Adam, atau tentang ya, tentang manusia Nabi Adam pada spesifiknya, iblis itu pasti pakai diksi orang ini atau makhluk ini. Mungkin teman-teman pernah benci sekali sama seseorang atau lagi ngambek sama siapa gitu, nggak mau nyebut namanya, terus bilangnya si dia, si itu. Nah, iblis tuh seperti dalam keadaan kayak gitu sepanjang masa ke Nabi Adam. Terus kalau teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok setan itu langsung dilaknat padahal ibadahnya bagus, sedangkan kita manusia ibadahnya buruk tapi ampunan terbuka lebar? Karena apa yang Allah perlihatkan ke kita sekarang, apa yang Allah kasih nikmat ke kita sekarang tuh dari langit dan bumi diciptakan sampai besok kiamat ya, karena kan berlaku bagi umat manusia itu nikmat dalam jangka waktu yang demikian, kan langit dan bumi ada untuk kita, malaikat ada untuk kita, sampai hari kiamat besok tumbuh-tumbuhannya, mataharinya, kan yang kamu rasain sekarang, kita rasain sekarang, semua warna yang kamu lihat, semua rasa yang kamu coba, semua angan-angan yang bisa kamu bayangkan, semua tempat yang bisa kita jelajahi gitu ya, semua keindahan yang bisa kita lihat, itu baru satu kenikmatan
dari 100 kenikmatan yang Allah miliki. 99-nya dikasih kalau kita masuk surga besok. Yang dikatakan satu nikmat yang Allah turunkan ke kita sekarang ini, kalau kamu kumpulin seluruh air di lautan di tintanya, kamu kumpulin seluruh dahan di semua pohon yang ada di bumi untuk jadi penanya, dan kamu kumpulkan seluruh daun yang ada di muka bumi untuk jadi kertasnya, nggak akan cukup untuk menulis nikmat Allah yang dikasih ke kita sekarang. Padahal itu baru satu, belum 99. Nah, kalau kita nggak bersyukur dikasih yang satu ini, Allah masih kasih ampunan. Karena baru dapat satu, bayang dong. Nah, iblis itu udah dikasih 99-nya. Nggak cuman dekat sama Allah, dia jadi tangan kanannya Allah. Ya kan? Nggak cuman ada di langit, tapi ah, ya daily basis berinteraksi sama Tuhan berarti. Apa? Tiap Allah ada perlu ke dia tahu semua, tahu semua seluk beluk bumi, udah pergi ke semua tempat, langit juga sama. Sedangkan para malaikat itu ya pos-posnya di situ-situ aja. Karena yang tidak iblis syukuri itu nikmat yang sempurna, maka baginya langsung laknat ketika tidak bersyukur. Sama halnya sedikit ini ya, sedikit insight ya buat teman-teman. Kenapa kok yang Allah turunkan untuk menyampaikan risalah itu nabi bukan malaikat? Karena kalau yang menyampaikan sesama manusia, kamu masih butuh waktu buat mikir, Allah kasih tangguh waktu. Jadi nggak ada dosa kalau kamu diingetin orang, kamu masih perlu waktu buat yakin. Anggap aja kalaupun itu dosa, pada saat kamu yakin dosanya hilang. Tapi kan orang-orang kafir bilangnya gini kan di Quran. Kenapa kok nggak malaikat aja yang Allah kirim? Kenapa kok orang-orang di antara kami, bahkan di sebagian kaum yang Allah tunjuk itu orang-orang yang tertindas. Terus kebanyakan orang yang mengikuti para nabi itu orang-orang yang kecil, ya kan? Kemudian mereka bilang kenapa yang memperingatkan kami bukan malaikat? Karena kalau yang turun malaikat untuk menyampaikan peringatan Allah, begitu orang yang dengar nggak menerima, dia langsung diazab di tempat, langsung dihukum di tempat. Maka turunnya Nabi dalam dalam bentuk manusia ya, dalam ras manusia. Allah pilih Nabi itu dari manusia bukan dari malaikat, juga salah satu bentuk kasih sayangnya Allah. Terus ini sedikit mengenal iblis. Iblis itu menangis dalam 4 kesempatan. Yang pertama waktu dia dilaknat, yang kedua waktu dia diusir dari surga, yang ketiga waktu Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian yang keempat waktu surat Al-Fatihah turun. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Tapi kalau yang diturunkan malaikat kan lebih gampang diterima. Ingat ya, sifat manusia itu tergesa-gesa. Ketika malaikat turun bilang, kamu jangan kayak gini, karena nanti di akhirat kamu kayak gitu. Atau malaikatnya bilang di akhirat ganjarannya lebih besar. Maka manusia itu lebih mudah lihat apa yang dekat. Tuh, hartaku banyak, masa harus aku infakin untuk sesuatu yang aku dapat nanti. Jadi orang yang tergesa-gesa tapi salah arah itu bahaya, gitu ya. Nggak masalah kalau orang yang diperingati malaikat itu dalam keadaan tidak tertipu dunia. Kalau dalam keadaan matanya tertutup dunia, dia jadi problem. Itu ya, San. Kemudian setelah peristiwa bersujud di langit dan penolakannya iblis tadi, kita masuk ke time frame berikutnya ketika Nabi Adam, wah ini aku sedang tidak mood bahas kenapa nangis pas Al-Fatihah turun ya. Mungkin kalau teman-teman concern ke arah situ, insya Allah kita bakal bahas Al-Fatihah di pertemuan ke berapa ya? Saya tak buka catatan. Di pertemuan ke-13. Nanti ambil hikmahnya sendiri ya, kenapa kok iblis menangisi turunnya Al-Fatihah. Semoga connect kenapa kok sampai segitunya. Hmm, jadi Nabi Adam itu dipertemukan Allah sama anak-anak keturunannya. Ceritanya gini, Nabi Adam
setelah momen di kemudian berfirman kepada Nabi Adam, pergilah kepada segerombolan malaikat itu, kemudian ucapkan salam padanya. Kemudian Nabi Adam mengucap Assalamualaikum. Saking senangnya malaikat itu menjawab dengan embel-embel. Malaikat menjawab Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya kan? Terus Nabi Adam balik ke Allah, ya Allah, laporan, ya Allah, saya sudah mengucap salam kepada para malaikat. Kemudian malaikatnya menjawab demikian. Kemudian Allah berfirman, sungguh perkara ini tadi akan jadi salam penghormatan untukmu dan anak-anak keturunanmu. Nah, Nabi Adam itu belum dikasih ilmu tentang ini, masalah anak keturunan. Makanya Nabi Adam kemudian bertanya. Nabi Adam bingung, anak itu apa? Anak itu siapa? Biar Nabi Adam nggak penasaran, maka Allah usap tulang punggungnya Nabi Adam kalau di surat Al-A'raf diterjemah, diterjemah resmi Kementerian Agama yang diusap tulang sulbi. Allah usap tulang sulbinya Nabi Adam, kemudian keluarlah roh-roh manusia dari situ. Jadi Allah mengekstrak anak keturunan Nabi Adam dari tulang punggungnya. Semuanya ditampakkan kehadapan Nabi Adam dalam bentuk roh. Jadi roh kita itu roh manusia kecuali Nabi Adam itu tercipta bersamaan. Kalau teman-teman ingat apa namanya? Teringat ada 4 tahapan penciptaan ya, Alkitab, Al-Ilmu, Alkitab, Al-Masyiah, Al-Khaliq. Kan yang beda-beda momen itu Al-Khaliq. Nah, roh manusia itu dalam satu event, dalam satu momen yang Allah terangkan di surat Al-A'raf ayat 172 ini. Nek nggak salah ya, pokoknya ranknya inilah. Ya, ranknya itu, rank ayat yang ditanya tentang ini. Roh kita itu nggak jadi bukan berlaku orang tuamu bikin kamu baru rohmu ada. Jadi kayak misalnya ada seorang ibu sedang hamil, terus rohnya baru diciptakan ketika ibu itu hamil, nggak kayak gitu. Rohnya emang ditiup waktu janinnya udah ada. Cuman roh itu standby di alam arwah sudah dari momen ini, sudah dari momen yang Allah sampaikan di surat Al-A'raf. Setelah Nabi Adam bertanya-tanya anak itu apa. Kemudian Nabi Adam tanya, ya Tuhan, ini apa? Bukan siapa ya, tanya ini apa? Kemudian Allah berfirman, ini anak keturunanmu. Terus Nabi Adam nunjuk seseorang, yang ini siapa? Kemudian Allah berfirman, jadi Nabi Adam itu melihat sesosok roh yang lebih bercahaya daripada roh-roh lain. Roh yang paling bercahaya itu Nabi Daud. Jadi Nabi Adam itu diberi ilmu sama Allah, ditampakkan pada kening-kening tiap roh anak keturunannya satu nama, yang kedua umur. Jadi udah ketok tuh. Nah, misalnya Sandi 65, Mbah Kaum 78, ya, John Hilmi 1050 tahun. Itu kelihatan. Kemudian Nabi Adam lihat di kening rohnya Nabi Daud, di tulisannya ya Daud gitu ya. Ya, di keningnya Daud ada tertera angka 40. Kemudian Nabi Adam kalau maksudnya itu adalah usia, apa namanya? Terus Nabi Adam minta ke Allah, ya Allah, bisa nggak umurnya bertambah? Sayang kalau anakku ini cuma hidup 40 tahun. Kemudian Allah berfirman, nggak bisa karena sudah aku tetapkan demikian. Kemudian Nabi Adam nego lagi, gimana kalau sebagian umurku engkau berikan ke dia? Kemudian Allah ACC, ditambah umurnya 60 tahun, jadi genap 100 tahun. Atau kebalik ya, kalau di catatanku 40, nambahnya 60. Oh bener, bener kok, bener segitu. Di kemudian hari, Nabi Adam itu waktu dijemput malaikat maut, dia protes. Belum saatnya aku wafat, kenapa kamu udah datang? Kemudian malaikat maut bilang, kamu lupa, kamu dulu udah ngasih umurmu kepada Daud. Sebab Nabi Adam pernah lupa inilah, maka anak keturunannya
tersifati lupa. Terus asbab Nabi Adam pernah berbuat salah, makan buah khuldi, anak keturunannya juga lebih berpotensi berbuat salah. Itu dari Nabi Adam ke anaknya generasi pertama aja udah ada potensi salah. Apalagi kita numpuk berapa dosa dari berapa generasi sampai ke Nabi Adam. Ya, kita numpuk berapa potensi lupa dari berapa generasi yang pasti pada setiap lapisan keturunan ayah kita, kakek kita, buyut kita, nenek moyang kita semua pasti pernah lupa dalam hidupnya. Tapi santai aja, berlaku kayak kemarin sempat nyinggung masalah jasad kotor nutup ruh kan, kemudian kita berpotensi untuk bersihin jasad. Ketika kita lahir dalam keadaan banyak potensi lupanya, kalau terus kemudian otak dilatih, kemudian kita bersih, ya kan, pola makannya, banyak ngaji, apalagi ngafalin Quran, itu akan bersihin potensi sakit lupa atau potensi berbuat salah salah ke anak-anak keturunan kita. Jadi kalau kita bisa ngerem kesalahan-kesalahan kita, otomatis anak keturunan kita juga potensi berbuat salahnya berkurang. Berlaku kayak gitu seterusnya. Terus kenapa kok yang dilihat Nabi Adam itu Daud bukan Rasulullah? Karena berlaku kecocokan sifat antara Nabi Adam dan Nabi Daud. Di Al-Quran, nama yang disandingkan dengan sifat khalifah itu dua, Nabi Adam dan Nabi Daud. Jadi berlaku tanggung jawab khalifah ini paling baik disandang oleh Nabi Adam selaku manusia pertama dan Nabi Daud. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda gitu ya, puasa yang paling baik itu puasanya Nabi Daud, sholat yang paling baik itu sholatnya Nabi Daud. Ini berlaku ke Rasulullah, nggak ngejar itu karena ada tanggungan untuk dicontoh umatnya. Ya jadi kalau kalau Nabi Muhammad matok standarnya Nabi Daud, kita keteteran. Tapi dikatakan yang paling baik ibadahnya, habluminallahnya itu Nabi Daud, pun habluminanas. Kalau kamu mau mengklaim legacy gitu ya, maka berlaku juga kepada Nabi Daud. Karena kerajaan Allah yang baik di muka bumi dan paling besar itu kerajaannya Nabi Sulaiman. Dan anak itu termasuk heritage dari ayahnya. Karena amal yang mengalir terus itu ada tiga. Satu, ilmu yang bermanfaat. Dua, amal jariyah. Dan ketiga, anak yang soleh. Pun kalau kemarin pernah disinggung, jin itu belajar pemerintahan kan dari Nabi Sulaiman. Waktu ikut bantuin kerajaannya beliau. Jadi masuk parlemen, kemudian di bangsa jin itu juga ada semacam UN gitu, ada forumnya antar jin, antar budaya dengan perwakilan, dan mereka tahu bermasyarakat itu dari Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tahu bisa kayak gitu dari ayahnya Nabi Daud. Itu kenapa kok yang paling bercahaya, baik lagi ini di dalam pandangannya Nabi Adam adalah Nabi Daud. Tapi jelas makhluk yang paling mulia itu Rasulullah SAW. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Ke ini buat hari ini aku izin rotok melandang ya, karena nggak bisa diputus. Karena wagu kalau diputus besok, kurang lebih masih ada 3 poin. Yang pertama, yang belum tak sampaikan adalah ketika sudah selesai percakapan antara Nabi Adam sama Allah yang ditutup dengan deal nego umur ke Nabi Daud tadi, Allah gantian berfirman kepada kita semua. Allah tanya ini, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kemudian kita semua jawab, bala syahidna, kami bersaksi. Kemudian malaikat berkata, wanti-wanti kepada manusia gitu ya, jangan sampai kamu dibangkitkan dalam keadaan lupa. Lupa kalau pernah bersaksi bahwasannya Allah itu Tuhan kita. Semua manusia bersaksi ya di waktu ini. Pak Mario, Burin, Fir'aun, kita, Pak Jokowi, ya Lady Gaga gitu misalnya. Semuanya lah pokoknya. Semua nabi, semua orang yang kamu kenal nggak kenal, dari yang pertama lahir sampai terakhir wafat, semuanya bersaksi kalau kalau Allah Tuhan
kita semua. Nah, kita lahir itu dalam keadaan lupa. Maka Allah kirim pengingat dan sungguh kita tidak akan dihukum kalau nggak ada hujah bahwasannya kita pernah menolak peringatan itu. Karena kamu nggak pernah tahu kalau mencuri itu salah, kamu nggak akan dihukum. Kamu nggak tahu kalau ada Allah karena nggak ada yang ngasih tahu kamu nggak dihukum. Karena nggak ada hujah kelak bahwasannya kamu meninggalkan peringatan. Cuman kita punya dua jenis peringatan, satu eksternal, dua internal. Eksternal itu dari nabi-nabi Allah, dari kejadian-kejadian di alam, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari orang lain, dari kitab-kitabnya, ya. Kalau internal itu satu dari kebaikan Allah yang udah ada di diri kita. Kan roh kita bawa sifatnya Allah kan, walaupun kecil sekali porsinya dibandingkan kuasanya Allah kan. Berarti kan kalau di dalam dirimu sudah ada sifat lembut, berarti kan logikanya kamu bakal milih berlaku lembut daripada kasar. Itu sudah termasuk pengingat. Kemudian ketika kita mau berbuat buruk, nggak perlu ada yang ngasih tahu kita sudah merasa ini salah. Itu sudah termasuk pengingat. Bisa itu ilham dari Allah, ya bisa kawanan dari roh kita. Walaupun dua-duanya jelas semua dari Allah, semua yang ada di alam ini semua yang tercipta itu dari Allah. Semua petunjuk dari Allah. Jadi nurani itu udah bisa jadi hujah kalau kita sudah diingatkan. Kalau kita diingetin faktor eksternal, kemudian kita membangkang, besok faktor eksternal itu bersaksi sama kita. Jadi di akhirat waktu kita dihisap, didatengin itu yang ngingetin. Ah, untuk bersaksi kalau aku udah bilang si Fulan jangan bunuh, tapi dia tetap bunuh. Tapi kalau berlaku padanya peringatan berupa ilham berupa hati nurani, maka yang bersaksi adalah anggota badan yang dia pakai untuk bermaksiat. Kira-kira seperti itu. Kemudian poin kedua yang perlu extra time ini adalah eh aku hilang sek keloro apa. Oke, yang dua hilang ya. Kita langsung ke yang ketiga aja. Maaf kalau jadi tidak lengkap. Ini anggap aja yang terakhir hari ini. Kita kalau teman-teman nengah di surat al al insan ya al insan al katakan al insani hinum minat dahri. Nah, kurang lebih artinya tidakkah kamu perhatikan, tidakkah kamu tahu kalau atau tidaklah kamu ingat kalau dulu manusia itu pernah ada dalam keadaan belum apa-apa, tidak berbentuk. Ini manusia belum ada. Ada yang bisa bantuin nggak ya? Uh, uh, ngetik artinya di kolom chat surat Al-Insan ayat pertama sampai tak lanjut ya. Di situ ada kata minat dahri. Kalau teman-teman belajar bahasa Arab, isim zaman itu sama kayak isim makan. Jadi kata kata waktu itu sama dengan kata tempat. Misalnya kamu bilang maghrib itu dia bisa waktu bisa tempat terbenamnya matahari bisa waktu terbenamnya matahari. Sama di sini azhar itu dia berlaku waktu di arti ini di arti tekstualnya, tapi dia juga berlaku tempat. Jadi di alam barzah itu ada banyak dimensi, salah satu dimensinya itu alam adzar ini. Tempat di mana roh-roh manusia menunggu sebelum turun ke bumi. Nah itu. Tuh. Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa ketika dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi kita belum bisa disebut apa-apa waktu masih habis diekstrak dari sulbinya Nabi Adam. Tapi berlaku juga arti, bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa sedang dia masih
berada pada keadaan gitu ya. Jadi waktu itu dan tempat sama katanya. Jadi ketika kita masih belum bisa disebut ini, kita berkumpul di suatu tempat dan berlaku ketetapan di sana, seperti hadis yang bakal tak sampaikan. Jadi Rasulullah SAW itu ketika hijrah ke Madinah, kan rumah. Terus sama kaum Ansor itu dibantuin tempat tinggal. Maka berlaku plotting kan. Misalnya kamu di rumah siapa, Nuaim di rumah siapa, Umar di rumah siapa, sementara gitu kan. Nah, kemudian ada yang menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya si Fulan itu di rumah si Fulan. Jadi ada seorang wanita Mekah, dia sifatnya itu jenaka, suka bercanda gitu. Intinya periang. Dia dapat rumah penduduk Madinah, rumah cewek Madinah yang punya sifat sama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, eh, artinya gini, sungguh roh itu seperti pasukan perang. Barang siapa barang siapa pernah berjumpa dulu di alam roh, gini ini ya, sungguh roh itu seperti pasukan perang. Siapa yang dulu pernah bertemu, niscaya sekarang pasti bertemu. Kalimatnya bukan bertemu ya. Siapa yang dulu dekat, oh sorry, ya gitulah. Intinya siapa yang dulu ketemu, sekarang juga ketemu. Dulu itu kapan? Dulu itu di alam arwah waktu kita nungguin tadi, di alam adzar tadi. Jadi kita bisa ketemu sekarang di dunia karena waktu kita standby sebelum ditiup Allah ke janin, itu kita pernah ketemu. Waktu ngantri itu kita ketemu. Dalam keadaan mengantri itu, Allah bagi roh-roh yang nunggu kayak pasukan-pasukan perang. Jadi ada peleton-peletonnya. Kenapa kita nggak ketemu Fir'aun? Kenapa kita nggak ketemu Rasulullah? Karena di alam itu kita nggak berjumpa dengan mereka. Kan peletonnya banyak banget toh. Saling berjauhan, yang satu saling menutup dengan yang lain. Tapi intinya kalau kita pernah ketemu di sana, kita akan ketemu di sini. Dan kita akan ketemu juga di akhirat kelak. Minimal di padang mahsyar, bukan di akhiratnya. Kita berbincang di dunia sekarang karena dulu kita pernah berbincang di alam roh, alam arwah. Kalau teman-teman pernah misalnya kamu naik kendaraan umum atau pergi ke public space, kan nggak tiap saat kamu lihat orang juk batin ketok iya tahu roh deh, ya kan? Tapi pada momen-momen tertentu kalian akan merasa seperti itu, tapi nggak tahu orang itu siapa dan yakin benar nggak pernah ketemu. Bisa jadi papasannya itu bukan di dunia, tapi papasannya itu ada di alam arwah dulu. Kamu pernah papasan sama orang itu, makanya kamu pernah papasan sama orang itu juga di dunia. Dan besok di padang mahsyar kamu juga berpapasan dengan dia lagi. Maka bersyukurlah kalau kita kejatah peleton yang baik. Dan pentingnya juga kita menjaga pertemanan. Makanya berlaku hukum Allah, sungguh kelak manusia itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kamu sayangnya sama Rasulullah ya besok kamu sama Rasulullah. Dan jangan ngomong lah kita nggak ketemu Rasulullah kenapa bisa berlaku hukum kita bakal bersama. Kan Rasulullah udah wafat, kita hidupnya sekarang, kita beda zaman. Thank you. Saya mana ya tadi? Oh iya, Habib Sopo ya, Habib Novel apa ya? Kalau nggak salah, ntar tak ceknya. Tak cek dulu. Habib Al-Habsyi itu pernah nyinggung masalah batang kurma yang nangis juga. Beliau menyinggung batang kurma yang nangis ini pada pokok bahasan kenapa Rasulullah tidak mengunjungi kita padahal beliau mampu. Kenapa semua umatnya tidak didatangi padahal beliau mampu. Kenapa hanya orang-orang tertentu saja yang didatangi sama beliau. Ya, ini tak sampaikan karena walaupun Rasulullah SAW sudah wafat, kita masih bisa bertemu dengan beliau.
Dan berlaku hukum kalau kita pernah ketemu sekarang berarti pernah ketemu dulu, berarti insya Allah besok juga ketemu. Kemudian Habib Al-Habsyi bilang kayak gini, karena orang itu belum menangis, belum menangis karena rindu kepada Rasulullah. Sebagaimana batang pohon kurma yang Rasulullah tinggalkan untuk jadi mimbar menangis, ininya sebagaimana batang pohon kurmanya sedih karena nggak dipakai jadi mimbar lagi sama Rasulullah. Jadi baru ditinggal sebentar sudah sangat rindu sampai nangis batang pohon kurmanya itu. Maka berlaku juga bagi kita dari ya wasiatnya Habib Al-Habsyi. Habib Al-Habsyi. Kenapa kok kita belum berjumpa dengan beliau? Karena kerinduan kita belum cukup untuk diapresiasi dengan privilege itu. Tapi bahkan walaupun kita belum sampai ke situ, ketika kita bersolawat pun Rasulullah sudah ingat, ya sudah bersolawat untuk kita juga. Bahkan kita belum ngapa-ngapain, kita belum lahir, Rasulullah udah ingat kita, udah care sama kita, udah sayang sama kita. Gitu ya. Kalau teman-teman bingung, ya carane dekat sama Rasulullah. Ya carane ketemu sama Rasulullah. Ini aku tutup sedikit dengan kisahnya Imam Syafi'i kecil ketika Imam Syafi'i dibilangin ibunya, nak kamu jadi anak yang berbakti ke orang tua. Terus Imam Syafi'i tanya balik, bagaimana caranya aku berbakti kepadamu, wahai ibu, gitu kan. Terus ibunya bilang, kamu tak anggap berbakti kalau kamu udah ketemu sama Rasulullah. Terus Imam Syafi'i tanya, gimana caranya aku ketemu Rasulullah? Ibunya bilang, perbanyaklah sholawat. Imam Syafi'i langsung masuk kamar mengurung diri sholawatan. Udah kan, terus Imam Syafi'i kecapean tidur, jadi ketiduran. Dalam mimpinya didatengin sama Rasulullah. Ini masih kecil ini, umur mungkin 6 tahun kali ya. Kemudian Imam Syafi'i bangun ngomong ke ibunya, wahai ibu aku udah ketemu Rasulullah. Ibunya tanya di mimpi. Terus ibunya bilang itu belum ketemu namanya. Terus Imam Syafi'i balik lagi ke kamar sholawatan lagi. Sampai ketiduran saking capeknya. Kemudian Imam Syafi'i ini dibangunin sama seseorang di dalam kamar itu. Kan dibangunin sama orang tadi, kemudian orang itu bilang, sampaikan pada ibumu, kamu sudah bertemu Rasulullah. Itu Imam Syafi'i kemudian datang ke ibunya cerita, kemudian ibunya berkata, ya intinya apapun yang kamu perbuat setelah ini ibu udah ridho. Kamu udah dianggap berbakti kepada orang tua. Itu ya. Hari ini saya cukupkan. Kalau mau ada diskusi, monggo. Tapi buat formalnya, saya tutup dengan Assalamualaikum. Tahu-tahu kalau salah. Bahkan iblis itu, ini ya, iblis itu dia masih berharap ampunan Allah setelah dilaknat. Nabi Musa kan bisa ngobrol langsung sama Allah. Kemudian iblis itu nyamperin Nabi Musa. Tanya, wahai Nabi Allah, kamu kan bisa ngomong langsung ke Allah. Makanya langsung dijawab. Enggak. Jadi Nabi Musa itu dijawab Allah tidak pakai pertanda, tidak pakai apa, tapi langsung kalimat. Jadi kan clear. Jadi kan clear. Enggak perlu menerka-nerka. Nah, iblis ini tanya, aku masih bisa diampuni enggak ya? Tolong tanyain dong. Terus Nabi Musa tanya. Kemudian Allah berfirman, "Ah, pintu ampunan terbuka dengan ikhtiar. Nah, ikhtiarnya iblis itu bersujud di makamnya Nabi Adam. Tak tanya balik ke teman-teman ya, lebih mudah masuk surganya iblis apa kita? Kalau kita kan banyak tuh syariatnya. Ini itu ya kan. Nah, berlaku iblis ampunan, urusannya dia clear. Itu kalau bersujud di makamnya Nabi Adam. Buat ganti sujudnya dia di langit dulu. Kamu sampai ke posisi sujud berapa detik sih? Terus sesusah apa iblis pergi ke makamnya Nabi Adam? Nah, kita kan mungkin butuh effort ya. Perjalanan jauh, mungkin
berhari-hari. Kalau zaman dulu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau kita berangkatnya dari Indonesia. Please, Iblis bilang apa? Masih hidup saja aku nggak mau, apalagi sudah mati. Dia bilang kayak gitu. Jadi dia dengan pikirannya sadar kalau dia salah, maka sadar juga kalau tempat kesalahannya itu di neraka, dan sadar karena alasan apa dia dapat dia dapat dia dapat hukuman itu. Kalau teman-teman ingat berlaku pada orang yang berbuat buruk itu belum tentu setan, selama dia tidak mengajak kepada keburukan, dan berlaku pada seseorang itu sifat setan kalau dia nyuruh orang lain berbuat buruk padahal dia tidak, walaupun dia tidak melakukan keburukan itu, ya kurang lebih iblis dalam posisi demikian. Itu ya, ada lagi. Oke, out dulu ya teman-teman. See you tomorrow. Butuh spoiler apa enggak buat antisipasi? Oke, gitu. Mungkin ini kalau ada teman-teman yang butuh sedikit insight buat posisi musik di Islam tuh kayak gimana. Nah, kalau kalian tahu ada orang yang mungkin butuh sedikit eh, ilmu dalam ranah itu atau tertarik ke sana, mungkin bisa diajak. Itu ya, ya. Jadi kamu menyikapi musik tuh kayak gimana? Bye. Out dulu ya. Assalamualaikum.